Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Pastinya kalian sudah siap untuk belajar hari ini ya. Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anakku, materi pada pagi hari ini adalah tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 6. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari: pertama, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kedua, memahami gambar cerita. Ketiga, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini: pertama, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Tujuan yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Untuk materi pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan invertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Dari teks ini, maka tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan yang telah kita baca. Paragraf pertama
Ide pokoknya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, ide pokoknya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf keempat, ide pokoknya, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Inilah ide pokok dari keempat paragraf bacaan yang telah kita baca tadi. Materi berikutnya yaitu gambar cerita. Muatan pelajaran SBDP. Perhatikan cerita bergambar berikut. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Ini adalah salah satu contoh gambar cerita. Contoh gambar cerita berikutnya. Akibat tidak bekerja sama. Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Semuanya menjawab, "Selesai, Bu Guru." Gambar keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. "Maafkan aku, Jaka, gara-gara aku harus terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." "Iya Rudi, ayo kita selesaikan." Ini juga salah satu contoh gambar cerita. Membuat cerita tertulis berdasarkan gambar. Ini adalah contohnya atau salah satu contoh membuat cerita berdasarkan gambar. Gambar nomor 1, 2, 3, dan gambar nomor 4. Udin, Edo, dan Faisal bermain tanah di halaman rumah. Mereka sangat asik dan menikmati permainan tersebut. Ini sesuai dengan gambar nomor 1. Selesai bermain, Udin dan Faisal mencuci tangan mereka, sedangkan Edo tidak, melainkan langsung mengambil kue yang sudah disiapkan Ibu Udin, sesuai dengan gambar nomor 2. Lalu mereka makan kue bersama, sesuai dengan gambar nomor 3. Keesokan harinya, Udin mendengar kabar jika Edo sakit dari kemarin sore sepulang bermain. Ini sesuai dengan gambar nomor 4. Jadi diharapkan kalian nantinya bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Materi berikutnya, organ gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Muatan pelajaran IPA. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui
gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Tentunya kalian juga telah mengetahui organ gerak dari hewan-hewan tersebut. Kelinci bergerak menggunakan tungkai kakinya, di mana tungkai belakang lebih panjang dan lebih kuat sebagai penopang agar kelinci saat meloncat agak jauh loncatannya. Berikutnya siput. Siput bergerak menggunakan otot tubuh bagian bawah. Selanjutnya kupu-kupu, termasuk hewan invertebrata. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Katak termasuk hewan vertebrata. Katak organ geraknya berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Berikutnya burung. Burung juga termasuk hewan vertebrata. Organ gerak burung berupa sayap dan kaki. Hewan berikutnya adalah ikan. Ikan termasuk hewan vertebrata. Organ gerak ikan berupa sirip dan ekor. Hewan berikutnya adalah ular. Ular termasuk hewan vertebrata. Organ gerak ular berupa tulang punggung dan otot perut. Selanjutnya lalat. Lalat termasuk hewan invertebrata. Organ gerak lalat berupa kaki dan sayap. Hewan berikutnya adalah ubur-ubur, termasuk hewan invertebrata. Organ gerak ubur-ubur berupa tentakel. Hewan berikutnya belalang, termasuk hewan invertebrata. Organ gerak belalang berupa 3 pasang kaki dan juga memiliki sayap. Hewan berikutnya adalah gurita. Gurita termasuk hewan invertebrata. Organ gerak gurita berupa 8 buah lengan. Itulah materi kita hari ini, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Ada 3 muatan pelajaran di sana. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mempelajari tentang ide pokok sebuah paragraf. Yang kedua, SBDP yang mempelajari tentang gambar cerita. Materi yang ketiga, muatan pelajaran bahasa. Pak Guru ulangi, yang ketiga adalah muatan pelajaran IPA. Materinya tentang menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.